tega dari orang-orang yang sudah dibuang. Engkau mengambil kami dan Engkau letakkan kami dan Engkau rangkai kehidupan kami di dalam tangan Sang Penjunan, sehingga hidup kami menjadi begitu berharga di hadapan Tuhan. Siang ini terima kasih untuk kesempatan ini, dan kami sebentar akan menikmati firman Tuhan. Berkatilah setiap kami yang ada, dan kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kita yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, Mak Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur pada saat siang hari ini kita bisa diberikan Tuhan kesempatan untuk kita kembali menikmati Tuhan berbicara, dan kita patut menghargai setiap kesempatan ya, waktu yang Tuhan berikan tanpa kita kekurangan suatu apapun. Saya sudah memberikan tema kepada Kevin dan disampaikan di grup, yaitu mata yang tertuju kepada Tuhan, hanya kepada Yesus. Jadi mata kita, hati kita, biarlah hari-hari ini harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 pada ayat yang kedua. Jadi perhatikan, surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi itu yang sedang di perantauan ya. Jadi orang-orang Yahudi itu yang mereka sedang berada di perantauan. Jadi namanya surat ya kan. Kirimlah surat. Kalau sekarang itu kan ada WA ya kan, kita bisa berhubungan lewat sosial media kan. Kalau mau tanya kabar, gimana kabarnya, ya ada WA ya. Jadi kalau zaman dulu ya, untuk orang-orang di perantauan itu dikirimlah surat ya. Makanya dikatakan surat Ibrani, suratan Ibrani. Jadi orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sudah percaya ya, yang sudah percaya kepada Tuhan ya. Suratan Ibrani ini, suratan Ibrani adalah surat yang ditulis kepada orang-orang yang sedang di perantauan. Itulah orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun waktu saat itu terjadi penganiayaan, penderitaan kepada mereka ya. Mereka menghadapi persoalan, penderitaan. Jadi sama dengan kita-kita ini kan. Kita ini kan sekarang sedang dalam perantauan. Semua saudara kan dalam perantauan sekarang ya kan. Terpisah dengan keluarga itu kan perantauan sebenarnya ya, menghadapi. Dan kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ya, menghadapi penderitaan dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pada zaman itu, sehingga membuat mereka menjadi putus asa dan mereka meninggalkan iman. Itulah sebabnya surat ini dituliskan untuk menguatkan iman mereka. Jadi ini mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi penderitaan, penganiayaan, masalah apapun ya. Itulah tujuan saudara datang ke sini, supaya iman saudara dikuatkan. Amin. Amin. Mari kita lihat di pasal yang ke-12 pada ayat yang kedua ya. Namun mereka menghadapi penganiayaan waktu saat itu ya. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap bertekun dalam iman, mereka tetap kuat dalam iman, dan tetap setia mengikut Tuhan. Jadi hari-hari ini ya, mungkin saudara sedang mengalami suatu penderitaan ya. Bagikan engkau dalam perantauan, ditinggalkan oleh keluarga ya. Seperti Wita kan kampungnya kan di daerah daerah Brastagi kan, dalam perantauan. Mungkin semua saudara dalam perantauan, dalam perpisahan kepada dari orang tua keluarga, menghadapi penderitaan, penganiayaan. Tapi tujuannya apa? Surat ini tulis supaya kita semuanya kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat dalam iman ya, kuat kita dalam iman. Mari silakan, walaupun kita menghadapi persoalan, mari silakan ya, Wita silakan ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi tujuan surat ini supaya mereka dikuatkan dalam iman, supaya mereka tetap bertekun dalam iman ya, walaupun saat itu mereka mengikut Tuhan, setia mengikut Tuhan, tapi mata itu harus tertuju kepada Yesus. Terus yang memimpin kita dalam iman, yang memimpin kita dalam iman, terus kan, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan membawa iman kita itu dalam sempurna. Mereka dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam perantauan. Ditulislah surat ini oleh penulis Ibrani ya. Saya ya, ini NN ya, nggak tahu entah siapa penulis Ibrani, tapi banyak pakar mengatakan tulisan Rasul Paulus, tapi NN, no name ya, no name. Saya tidak berkata entah si Paulus atau siapa, tapi ditulislah surat ini supaya mereka itu kuat dalam iman, supaya mata mereka itu hanya memandang kepada Tuhan ya. Terima kasih
Ya, mata teruskan, lanjutkan ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ya, dalam penderitaan pun kita bisa bersukacita, amin. Kalau mata kita memandang Tuhan terus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi bagaimana caranya supaya dalam penderitaan kita tetap kuat dalam iman, tetap bersukacita? Kita tidak memandang penderitaan yang kita alami, amin. Tapi yang kita pandang siapa? Mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Jadi jangan lihat apa yang terjadi, jangan lihat persoalan yang terjadi, jangan lihat penganiayaan yang terjadi, tapi mata kita ini supaya kita tidak mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, tapi biarlah mata kita ini hanya memandang kepada Tuhan. Ya, hanya memandang. Sebab kalau kita pandang penderitaannya, masalahnya, kita akan tenggelam. Betul? Betul. Tapi kalau mata kita memandang Tuhan, siapa contohnya? Orang yang memandang penderitaannya, masalahnya tenggelam. Rasul hebat, siapa? Petrus. Kan waktu dia melihat murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, singkat cerita Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Kan dia bisa berjalan walaupun sekian detik, tapi begitu dirasanya angin tiupan gelombang badai, dia mulai melihat gelombang itu, melihat badai itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mulai tenggelam. Makanya Tuhan katakan, sekalipun persoalan bagikan badai, gelombang, angin tofan yang ingin menenggelamkan kita, jangan kita pandang itu, tapi harus mata kita selalu memandang kepada Tuhan, sumber segalanya, amin. Sumber segalanya, ya. Padang gurun juga, bangsa Israel menghadapi persoalan mereka, berjalan 40 tahun lamanya, ya, sehingga mereka banyak yang gugur, tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Hanya 2 orang dari sekian banyak orang, hanya 2 orang yang masuk. Karena mereka pandang apa? Mereka pandang situasi, keadaan di padang gurun. Jadi Tuhan tidak mau kita memandang gelombang angin tofan, Tuhan tidak mau kita memandang padang gurun, tapi Tuhan mau supaya kita memandang kepada Dia. Amin ya. Kita pandang apapun yang terjadi siang ini. Saya tidak tahu apapun pergumulan saudara, tapi yang saya ingin kasih tahu kepada saudara, apapun yang saudara alami, pandang saja kepada Tuhan. Amin. Lihat saja, jangan lihat gelombangnya. Maka hasilnya apa? Kalau kita sudah memandang kepada Tuhan, apa kita akan alami? Mari dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat ke-8. Silakan. Ya, Mazmur 16 ayat ke-8. Ya, kalau kita memandang kepada Dia, kami senantiasa memandang amin, kepada Tuhan. Jangan Amin. pandang kepada gelombang badainya. Kan itu kan ada ayatnya kan, dosa saya bilang kan, waktu itu kan Yesus kan Petrus berjalan di atas air di perahu, sini Petrus datang. Kata Tuhan, kan sudah bisa dia berjalan, tapi ketika dirasanya tiupan angin gelombang, apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Ya kan? Bangsa Israel juga kan begitu dipandang padang gurun, padang gurun ini nggak bisa menabur, nggak bisa menanam, nggak bisa menuai, nggak bisa menanam, nggak bisa. Bagaimana Tuhan bisa pelihara kita? Sungut-sungut Israel kepada Musa. Mereka kan memandang itu. Tapi saat mereka memandang keadaan itu, Tuhan nyatakan pertolongan sampai tali kasut di kaki mereka pun tidak pernah rusak. Ya, kita enggak 2 tahun sudah ganti sepatu. Mereka dipelihara Tuhan. Baju yang mereka pakai pun tidak labu. Makanan yang mereka makan tidak bersumber dari padang gurun. Tuhan turunkan langsung manna dari surga, menjamin mereka. Tapi itu Israel hanya memandang kepada persoalan padang gurun. Tapi ayat ini mengatakan, aku senantiasa memandang Tuhan. Apa yang kita akan alami kalau kita pandang Tuhan? Terus 3-2 ya. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Amin. Dia terus ada di sebelah kanan kita sama. Kami senantiasa memandang Katakan amin. Tuhan. Amin. Amin. Terus. Karena Ia berdiri di sebelah kanan. Katakan amin. Amin. Terus. Kami tidak goyah. Amin. Kami tidak. Ya, jadi kalau kita memandang kepada Tuhan, tidak memandang kepada apa yang terjadi, maka yang akan kita alami pertama, kita tidak akan pernah goyang. Ya, amin. Kita tidak akan pernah goyang. Arti goyang itu dalam kamus besar bahasa Indonesia saya lihat di sini, arti goyang itu kuat dan teguh hati. Ya, kuat dan teguh hati, yaitu tidak pernah kecewa, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetapi tetap berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita memandang Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat, kita bisa tetap teguh hati kita. Kita tetap bisa percaya dan berharap kepada Tuhan. Lebih enak berharap kepada Tuhan, amin, daripada berharap kepada dunia ini.
lebih suka kita berharap. Ya, kapan kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan? Saat jalan-jalan dalam dunia ini sudah tertutup. Tuhan izinkan dulu tertutup semuanya, baru kita bisa berharap kepada Tuhan. Sama dengan Israel kan di padang gurun. Kalau ada yang waktu saat itu McD, KFC di padang gurun, mana bisa berharap mereka sama Tuhan? Berharaplah mereka sama itu semua. Ya, tapi Tuhan izinkan. Kenapa mentok, Pak? Seperti tidak ada jalan keluar. Tuhan mau supaya kita ini berharap kepada Tuhan. Tuhan tutup semua jalan. Kenapa suami semakin nakal, semakin bandel? Sudah kita konsolidasi pun, sudah dipertemukan pun, ada misalnya yang menghubungkan, ada pun fasilitatornya semua. Tapi kenapa kok semakin sulit? Yang Tuhan mau supaya kita berharap kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari 17 ayat yang ke-15, ayat ke-15. Ayat yang ke-15, cepat ya. Iya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dalam kebenaran aku akan kupandang wajahmu. Teruskan. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Iya, puas. Ya. Jadi kalau itu kata-kata dalam terjemahan lain saya baca di sini, tetapi aku akan memandang hadiratmu dengan kebenaran, dan apabila aku bangun kelak, aku akan dikenyangkan. Jadi kalau kita bisa memandang kepada Tuhan, kalau kita bisa memandang kepada Dia, maka Tuhan yang akan memelihara kehidupan saya dan saudara, men, dikenyangkan kita. Tidak Tuhan pernah biarkan kita kelaparan. Ya, Tuhan akan pelihara semua kita. Asal kita memandang kepada Dia. Ya, Tuhan akan pelihara kita. Ya, walaupun saudara mendapat pekerjaan sarana itu, tapi sebenarnya Dia yang memelihara. Dia yang sanggup menjamin kehidupan kita. Ayat terakhir, Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ya. Mazmur 23, Mazmur 123 ayat 1 aja sampai 2, silakan. Ayat 1 sampai 2, silakan. Sampai 2, silakan ya. Nyanyian Jarah. Siapa ini? Dan tulis. Daud. Raja Daud. Ya, teruskan. Kepadamu aku melayangkan mataku. Daud saja bisa melayangkan matanya kepada Tuhan kok, seorang raja. Apalagi kita, apalagi kita ini. Ya kan? Wih. Amin. Daud bisa. Terus lanjut. Ya, engkau yang bersemayam di surga. Dia raja. Teruskan ya. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata para laki-laki memandang kepada mata tuannya. Mata seorang budak memandang kepada tangan tuannya. Saudara pernah tidak bertemu dengan orang-orang besar atau pimpinan-pimpinan saudara, bos-bos saudara itu kan sering kan, atau orang-orang yang hebat? Ya, pasti pertama-tama saudara lihat selain dari mukanya, yang saudara amati apa? Tangannya. Tangannya. Tangannya kok beda ya sama tanganku ya. Kira-kira. Begitulah pengamatan Daud, perhatikan. Begitulah pengamatan Daud kepada Tuhan. Seperti apa? Seperti pengamatan seorang hamba kepada tangan tuannya. Dia tangannya bersih sekali. Apa? Pengamatan Daud kepada Tuhan seperti pengamatan seorang hamba, bisa paham? Kepada tangan Tuhan. Tapi lanjutkan terus ya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Coba kepada tangan nyonyanya. Gak pernah lepas dia itu dari yang lain. Maaf cakap, makan pun dia bukan seperti kita. Sendoknya pun udah berbeda. Ya kan? Gak pernah kena matahari. Begitulah tangan seorang tuan memandang tangan seorang hamba, memandang tangan Tuhan. Seorang budak memandang tangan nyonya. Seperti itulah Daud memandang Tuhan. Harus seperti itu. Jangan saudara memandang tangan orang, luar biasa. Tapi yang Tuhan mau seperti itulah pandangan kita kepada Tuhan. Kita perhatikan, kita amati dia. Terus ya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Amin. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Seperti seperti seorang hamba memandang tangan nyonya dan tuannya. Nah, terus Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kalau kita tidak ada ruginya kalau kita memandang Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan akan turun belas kasihan Tuhan. Amin. Jangan pandang yang lain lah. Amati terus Tuhan. Tuhan, aku pandang Engkau Tuhan. Maka kita akan terima kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Amin.
jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, amin, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih, amin, dari amin, semua yang ada. Mata kita pandang kepada Dia, segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu. Ya, ku akan menyembahmu. Menghadapi gelombang angin badai, menghadapi padang gurun, biar kita malam siang ini memandang Tuhan. Amin, amin. Kita pandang Tuhan, maka akan turun kasih setia Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan langsung refrennya. Andaikan ku harus memilih, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti, amin, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan